Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya berasal dari Universitas Islam Riau dengan NPM 233510158. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan dari Vue.js dan Python dasar, serta nanti saya akan membuat program dari Vue.js ini menggunakan Python. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama yaitu pengenalan Vue.js. Vue.js adalah framework JavaScript progresif yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI dan aplikasi web. Vue.js pertama kali dibuat oleh Evan You, seorang mantan developer di Google pada tahun 2014. Dia mengembangkan Vue setelah bekerja dengan AngularJS di Google dan ingin membuat sesuatu yang lebih ringan dan fleksibel. Bagi kalian yang ingin membuat, bagi kalian yang ingin belajar tentang Vue.js, saya sudah memberikan link dari Vue.js di bawah PPT ini. Selanjutnya yaitu pengenalan Python. Python adalah build tool modern yang dikembangkan juga oleh Van Yu, pembuat Vue.js, untuk mempercepat pengembangan aplikasi front-end, termasuk Vue.js. Bagi kalian yang ingin belajar tentang Python, saya juga akan menyediakan linknya di bawah PPT ini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja yang akan saya jelaskan di Vue.js ini. Yang pertama yaitu fitur variabel reaktif dengan wrap. Dan kedua itu fitur syntax text interpolation. Yang ketiga yaitu fitur syntax for binding. Yang keempat fitur syntax event listener. Yang kelima yaitu fitur attribute binding. Dan yang terakhir fitur conditional rendering. Baik, saya akan langsung untuk pembuatan project dan bagaimana cara pengodingan dari fitur-fitur yang akan saya jelaskan ini. Pertama yaitu kita harus membuat sebuah project dengan Python menggunakan Visual Studio Code dengan codingan yang ada di PPT ini yang sudah saya berikan. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung menuju ke Visual Studio Code-nya. Baik, saya sudah berada di Visual Studio Code-nya. Baik, saya sudah berada di Visual Studio Code-nya. Yang pertama kali yaitu kita masuk ke terminal dari Visual Studio Code dengan cara klik titik 3 yang di sini, pilih terminal, dan setelah itu new terminal. Maka kita akan diarahkan menuju ke terminal yang ada di bawah ini. Selanjutnya yaitu kita masukkan codingan yang sudah dibuat tadi dengan seperti saya ini dengan kode npm create Python underscore latest. Setelah codingan ini sudah kita buat, maka selanjutnya kita enterkan. Maka kita akan menunggu sebentar. Setelah ini kita akan disuruh membuat projectnya. Sebagai contoh saya akan membuat project ini yaitu tugas 5, tugas 4. Maka kita enterkan dan di sini kita pilih view. Dan selanjutnya kita pilih JavaScript. Maka sudah betul terbuat filenya. Setelah sudah terbuat, maka langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke CD dari file yang sudah kita buat dengan cara CD tugas 4. Setelah CD, maka selanjutnya yaitu kita akan menginstal dari file ini dengan cara npm install. Maka kita akan menunggu sebentar. Setelah sudah terinstall, maka sebelum masuk ke codingannya, saya akan menjelaskan beberapa fitur dari apa itu. Pertama yaitu AppView. AppView ini digunakan nanti saat kita ingin membuat sebuah codingan apa saja yang ingin kita buat. Sedangkan main.js ini berguna untuk saat kita menjalankan file-nya, maka dia akan
memainkan main.js ini. Sedangkan style ini yaitu untuk sebuah style-style dari sebuah web yang akan kita bikin. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang fitur variabel reaktif dengan Ref. Ref ini adalah salah satu fitur utama dalam composition APL di Vue 3 yang digunakan untuk membuat variabel reaktif. Berikut ini penggunaan variabel reaktif dengan Ref. Yang kedua yaitu fitur syntax text interpolation. Text interpolation adalah fitur dalam Vue.js yang memungkinkan kita menampilkan data reaktif di dalam HTML menggunakan sintaks double curly brace atau dua tanda kurung. Ya, berikut ini saya sudah membuat sebuah contoh dari penggunaan fitur syntax text as interpolation. Baik, setelah dua fitur tadi sudah saya jelaskan, saya akan langsung masuk ke codingan untuk memberikan sebuah contohnya. Baik, saya sudah berada di Visual Studio Code ya. Untuk pertama kali yaitu saya akan membuat sebuah fitur yaitu fitur variabel reaktif dengan cara yaitu kita ke script ini dan kita klikkan import, maka modul ini kita gantikan dengan view. Untuk tanda kurung ini kita gantikan dengan kata ref. Setelah ini kita akan langsung mengetikkan consta baru nama. Untuk nama ini kita terserah mau bikin apa saja boleh. Selanjutnya itu sama dengan ref tanda kurung. Nah, untuk di titik dua ini kita akan memberikan sebuah kata itu sebagai contoh saya akan memberikan sebuah buku. Nah, ini saya sudah membuat sebuah fitur tentang variabel reaktif dengan ref. Nah, bagaimana cara menampilkan fitur variabel reaktif dengan ref ini di Chrome? Nah, itu selanjutnya kita akan menggunakan yaitu fitur syntax text interpolation. Fitur syntax text interpolation ini digunakan yaitu di template. Dengan cara pertama kita klikkan H1, setelah H1 maka kita klikkan sebuah kata, yaitu sebagai contoh saya akan mengklikkan sebuah halo, dan kita doublekan tanda kurung 2, dan di tanda kurung 2 ini kita masukkan yaitu nama yang ada di samping conceit tersebut. Setelah selesai, maka selanjutnya yaitu kita akan menjalankan codingan yang sudah kita buat ini dengan cara yaitu npm run dev di terminal ini. Maka kita tunggu sebentar. Setelah selesai, maka kita akan menyalin link yang ada di sini dan kita bawa ke sini. Maka saat kita jalankan, dia akan tertera di sini yaitu halo buku ini. Jadi begitu cara penggunaan fitur variabel reaktif dengan ref dan juga fitur syntax text interpolation. Baik, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu fitur syntax for binding. For binding ini adalah fitur di Vue.js yang memungkinkan kita menghubungkan for input dengan data reaktif secara otomatis menggunakan Vue model. Berikut ini, di bawah ini saya sudah memberikan contoh dari penggunaan fitur syntax for binding. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung masuk ke codingannya. Baik, saya sudah berada di codingannya. Nah, untuk penggunaan dari fitur syntax for binding ini, maka buku ini akan kita hapus dan di template ini akan kita tambahkan yaitu input setelah kita tambahkan input maka kita akan menambahkan yaitu vModel.
Di model ini, di dalam tanda kurung ini kita masukkan yaitu nama dari cons dari yang ada di samping cons ini. Selanjutnya yaitu kita akan langsung tambahkan placeholder. Ini kita tambahkan yaitu masukkan nama. Setelah sudah jadi, maka kita akan langsung masuk ke fitur yang tadi. Nah, di sini sudah ada masukkan nama dari sebuah kota untuk masukkan nama. Saat kita memasukkan nama sebagai contoh yaitu Harry Potter, maka Harry Potter tersebut akan masuk ke dari yang ada di Halo ini. Makanya itu saat kita mengetikkan Harry Potter, maka Halo ini akan menambahkan Harry Potter juga. Baik, mungkin segitu untuk penjelasan dari fitur syntax for binding. Maka saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu fitur syntax event listener. Event listener di view ini digunakan untuk menangani interaksi pengguna seperti klik, ketik, hover, dan lainnya menggunakan on atau shorthand add. Berikut ini saya sudah memberikan contoh penggunaan dari sintaks event listener. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung masuk ke codingannya. Baik, saya sudah berada di Visual Studio Code-nya lagi. Untuk penggunaan dari fitur sintaks event listener ini, yaitu yang pertama kita ke script ini, dan ketikan yang baru yaitu cons. Sebagai contoh saya akan membuat yang lain yaitu umur, ref. Setelah selesai ini kita akan menambahkan yaitu cons increment untuk di bawahnya itu ini yaitu kita tambahkan yaitu umur titik value. Jangan lupa ditambahkan juga plus plus untuk penggunaan nanti saat kita mengklik button maka dia akan menambah terus. Nah, setelah itu selesai pembuatan dari fitur sintaks event listener ini, maka kita akan menjalankan bagaimana supaya fitur sintaks listener ini berjalan di Chrome dengan cara yaitu kita tambahkan yaitu button, lalu add. Setelah add kita akan klikkan klik increment. Setelah itu kita akan membuat di sini yaitu klik di sini dan kita doublekan tanda kurung dan kita tambahkan yaitu di sini umur. Setelah jadi maka kita akan masuk ke codingan ini. Nah, setelah ada maka di sini akan menampilkan yaitu klik di sini. Kenapa di sini klik di sininya yaitu ditambahkan di sini tapi bukan di atas seperti saat kita menambahkan yaitu nama maka dia akan menampilkan buku. Maka kita akan langsung kembali ke codingan dan kita masukkan ke H1 ini sebuah tanda kurung lagi untuk umurnya. Setelah selesai maka kita akan kembali ke Chrome-nya. Nah, seperti yang sudah terlihat maka akan muncul angka 3. Saat kita klik maka angkanya akan terus bertambah. Baik, mungkin segitu saja penjelasan tentang fitur syntax event listener. Saya akan lanjut ke penjelasan fitur selanjutnya.
Baik, materi selanjutnya yaitu fitur atribut binding. Atribut binding adalah fitur Vue.js yang memungkinkan kita menghubungkan atribut HTML dengan data reaktif menggunakan vbind atau sourcebind. Berikut ini saya sudah memberikan contoh cara penggunaan dari atribut binding. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan langsung masuk ke codingannya. Baik, saya sudah berada di Visual Studio Code-nya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari fitur atribut binding. Yang pertama yaitu kita ke script ini dan kita klikkan yaitu cons. Sebagai contoh saya akan bikin gambar supaya lain dari nama dan umur. Setelah itu saya akan merekam untuk gambarnya saya akan menggunakan link gambar dari ini yang sudah saya copy. Nah, bagaimana cara menampilkan gambar ini di sebuah browser nantinya? Untuk menampilkannya yaitu kita bisa menggunakan di template ini yaitu img. Di sini jangan lupa kita beri titik dua dan setelah itu di src-nya ini kita menggunakan yaitu dari cons yang sudah kita buat yaitu gambar. Setelah itu untuk alt-nya ini kita terserah mau berikan nama apa saja yaitu gambar logo. Nah, setelah selesai maka kita akan langsung melihat di Chrome-nya. Nah, maka gambarnya akan tampil di Chrome ini. Baik, mungkin segitu saja untuk penjelasan dari fitur attribute binding. Saya akan langsung menjelaskan fitur selanjutnya. Baik, fitur selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu fitur conditioner rendering. Conditioner rendering ini adalah fitur yang memungkinkan kita menampilkan atau menyembunyikan elemen HTML berdasarkan kondisi tertentu. Atau Vue ini menyediakan juga beberapa direktif utama untuk conditioner rendering yaitu VIF menampilkan elemen hanya jika kondisinya true, VElse, VElse if, dan VElse yaitu menangani banyak kondisi yang ada. Nah, berikut ini saya sudah memberikan beberapa contoh cara penggunaan dari conditioner rendering tentang VIF, VIF else, dan VIF else. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung masuk ke Visual Studio Code-nya untuk penjelasan. Baik, saya sudah berada di Visual Studio Code-nya. Untuk uh, untuk fitur conditional rendering ini, saya akan menjelaskan tentang VIF saja. Karena saya juga tidak memiliki banyak waktu saat pembuatan video ini, karena video ini akan dikumpul pada hari ini juga. Baik, untuk penggunaan dari fitur VIF yaitu pertama kita menambahkan yaitu cons sebagai contoh yaitu biar lain dari yang lain adalah status. Setelah status maka kita tambahkan yaitu ref dan kita bikin di sini yaitu kondisinya true. Setelah selesai kayak gini maka saya akan membuat sebuah tulisan yang dimana jika kondisinya true maka tulisan itu akan tampil dan jika kondisinya false maka tulisan itu tidak akan tampil. Itu P. Nah, untuk penggunaan dari true ini yaitu seperti ini, yaitu if. Setelah if maka kita akan menambahkan yaitu status yang sudah kita buat tadi. Setelah selesai maka kita akan langsung masuk ke Chrome-nya.
Nah, seperti yang sudah terlihat ini apa tuh adalah tulisan yang tampil jika kondisinya true. Saya akan balik ke Visual Studio Code dan bikin kondisi dari true ini yaitu false. Nah, bagaimana jika kondisinya false? Maka tulisannya tidak akan muncul di sini. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.